Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutem en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita lanjutkan pikiran yang melampaui kata-kata atau zen. Saya belakang-belakangnya minggu-minggu ini suka nonton saya, ya kan, orang ngajar tentang kebijaksanaan, ya kan. Saya perhatikan orang yang mengajar dhamma. Saya dalam hati saya, kok sekarang saya merasa bijakan saya daripada orang yang ngajar kebijaksanaan. Salah satunya yang saya tonton, dia berkata begini, hai perempuan, hendaklah perempuan harusnya bekerja, supaya kalau terjadi apa-apa, kalau suamimu kamu menikah dengan laki-laki yang tidak benar, engkau dapat mandiri. Jangan kalau kau tidak bekerja, nanti kau tidak dapat suami yang tidak benar, akhirnya cerai atau terjadi bagaimana, kau sudah mandiri. Kalau nggak dapat yang nggak benar, kamu sudah mandiri. Artinya orang ini sedang menganjurkan, menyuruh, memerintahkan, menghimbau supaya perempuan bekerja. Di dalam visi ATM ini kesalahan. Di mana kesalahannya? Karena kita diciptakan namanya ada maskulin dan feminin. Yang perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja. Karena yang bekerja adalah Adam, bahkan berpeluh ya, untuk mendapatkan makananmu dari tanah di mana engkau diambil. Artinya laki-laki yang wajib untuk mencari nafkah.
perempuan itu tidak wajib. Kalau tidak wajib boleh nggak? Boleh, tapi begini aturan mainnya, denger nih. Ini yang tadi yang kurang bijak saya benerin. Kita sebagai pemimpin spiritual, pemimpin rohani tidak boleh menyuruh, memerintahkan, menghimbau perempuan untuk bekerja. Karena perempuan dalam kodratnya tidak wajib untuk mencari nafkah. Misalnya terjadinya begini, lalu nikah, hidupnya miskin, kere, kumyang. Nah, bahasa mana Cinanya Bangka bilang kumyang itu miskin. Lalu suaminya bilang gini, nah, bisa, dek, kamu kerjalah, ekonomi kita nih kurang, kamu kerjalah untuk menambah-nambah ekonomi kita. Itu tidak boleh. Jadi kau menikah dengan perempuan hanya untuk nyuruh perempuan bekerja, itu salah. Laki-laki kalau menikah terus memerintahkan perempuan bekerja itu salah. Lebih baik kau jangan nikah, kau jadi jomblo sampai mati. Yang nikah untuk nyuruh istrinya cari nafkah, itu tidak boleh. Yang benar gimana Pak? Nih denger nih guru ngomong. Seandainya terjadi dalam pernikahan terus ekonominya morat-marit kekurangan, ya, atas kesadaran sendiri istrinya bilang begini, Mas, aku kerja boleh nggak untuk membantu ekonomi kita? Apa bedanya tadi? Nah, nggak boleh nyuruh, nggak boleh merintah. Atas kesadaran sendiri, nah tinggal izin suaminya boleh atau tidak. Kalau lakinya bilang iya, silakan monggo. Kalau lakinya bilang tidak, hendaklah istri-istri tunduk dalam segala sesuatu kepada suaminya. Itu. Jadi saya merasa Tuhan, sekarang saya lebih bijak. Nggak boleh, itu melanggar kodrat. Perempuan diperintahkan kerja itu melanggar kodrat itu. Kalau kamu suami memerintahkan perempuan untuk bekerja, untuk apa kamu nikah? Mereka kejomblo sampai mati. Gak boleh diperintah. Dia harus datang dari kesadaran istrinya. Mas boleh nggak saya bekerja untuk membantu ekonomi? Nah sekarang jawabannya tergantung suaminya. Jadi niat itu harus datang dari istrinya. Tidak boleh diperintah. Perempuan dan laki-laki setara, sepadan. Bukan di bawah, bukan budak. Atau apalagi budak seks, nggak boleh. Tiap hari kerjanya brojol. Anaknya sampai 8, nggak boleh. Untuk dibikin seperti itu. Dia karena kesetaraan, sepadan dia, nggak boleh, ya. Jadi melanggar kodrat itu. Pengajaran seperti ini sebagai pemimpin rohani atau guru spiritual salah. Nggak boleh melanggar kodrat. Kalau saya sebagai pendeta, saya anjurkan, hai perempuan-perempuan yang di sini, bekerjalah untuk membantu suamimu. Siapa tahu kamu dapat suami yang nggak benar, kamu bisa mandiri. Belum apa-apa udah memprediksikan hal-hal yang nggak bener gitu. Yang nggak bener gimana ceritanya Anda? Salah itu pemikiran seperti itu. Ya, oke, itu aja sedikit. Jadi saya kasih contoh. Kenapa? Saya belakang kalau kelasnya pendeta nggak mau dengar lagi lah. Yang kelasnya doktrin itu, enggak. Ada lagi. Ini kan lagi ribut nih, ya enggak, masalah satu pendeta dipanggil podcast oleh Richard Lee, ya enggak. Satu pendeta terkenal dipanggil oleh Richard Lee, dia bikin podcast, ya enggak. Waktu ditanya podcast, bagaimana Pak Pendeta, menurut pandangan Pak Pendeta, agama itu sama enggak? Oh, semua agama sama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, ya kan? Bagaimana menginterpretasikannya? Kan punya kitab suci masing-masing. Yang penting bagaimana dia menjalani kehidupan ini. Salah, Anda seorang pendeta, Anda. Salah jawabnya. Kalau Anda pertapa suci boleh ngomongnya begitu. Anda hamba Tuhan, seorang Kristen, nggak bisa jalan terserah masing-masing agama boleh jalankan, enggak, yang nanti selamat masuk surga, nggak bisa.
Kalau saya yang jadi podcast sama Richard Lee, saya jawab tegas. Menurut keyakinan saya, sesuai dengan firman Tuhan dan Alkitab, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi saya percaya Yesus adalah jalan keselamatan. Tegas langsung. Nggak bisa banyak jalan ke Roma, nggak bisa itu, nggak bisa. Tapi supaya jangan terlalu saklek, saya sebagai Kristen, saya percaya kepada Alkitab, Injil, ya, Zabur, ya kan, Taurat, bahwa ditulis bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya jalan ke sorga. Tapi jika agama lain meyakini punya jalan lain, ya saya juga tidak komplain begitu. Tapi kamu harus menunjukkan integritas kamu sebagai iman seorang Kristen. Masa pendeta terkenal hebat, ya nggak jawabnya begitu. Tahu pendeta namanya? Nggak tahu, ramai itu di Facebook saya. Mencela-mencela. Lagi khotbah ngomongnya hanya Yesus jalan satu-satunya juru selamat. Ditanya sama Richard Lee, ya semua agama sama aja, menuju sorga semua. Mencela-mencela, nggak punya integritas. Kalau saya mah bilang A, B bilang C, Anda sudah tahu saya. Oh, nama hosis kritis mana boleh mencela-mencela. Nggak ada keraguan A, B, ya. Cuma ada sifat tepo seliro, ya. Kalau agama lain meyakini jalannya masing-masing, ya saya juga nggak komplain, monggo-monggo aja. Tapi bagi saya sebagai seorang Kristen yang ikut Kristus, saya percaya Yesus adalah satu-satu jalan menuju keselamatan. Gitu jawabnya dong. Baru main punya integritas sebagai seorang Kristen. Ya, karena kita beriman kan berdasarkan ada ayat kitab sucinya, ya kan. Masa kita meyakini yang asal-asalan. Tapi kembali lagi, di dalam perilaku, ngomong lagi perilaku. Istri saya komplain dari pagi. No, si itu tuh cerai sekarang tuh. Ada artis cerai itu. Ntar. Itu dia. Iya, dia komplain masa kok udah nikah berapa puluh tahun kok cerainya sekarang gitu. Udah lama itu. Udah punya anak ya? Nah, udah punya anak lagi. Nah, saya bilang gini aja. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, caranya gampang-gampang aja saya bilang. Kalau agama yang saya anut menurut hati nurani saya nggak bener, saya buang agamanya. Ngajarin saya nggak bener soalnya. Ngajarin saya poligami, ngajarin saya bunuh orang, ngajarin saya berzina, ya kan? Ngajarin saya mabok. Agamanya saya buang. Saya hidup tanpa agama. Kalau aslinya emang nggak punya agama kok. Dari Adam dan Hawa kan nggak punya agama. Kita juga lahir, emang sudah ada agama? Kan nggak ada. Aslinya kan polos-polos saja. Nggak tahu, kita didoktrin sama orang tua jadi punya agama akhirnya, kan? Ya, kalau Anda lahir sebagai ateis, anaknya ateis, kira-kira dia punya agama nggak sampai besar? Enggak, ya kan tergantung doktrin. Dari kecil didoktrin terus Kristen, Buddha gitu, dari doktrin terus. Ya, aslinya manusia itu nggak punya agama. Jadi menurut saya, kalau agama itu mengajarkan saya nggak benar, saya buang agamanya. Saya cukup hidup dengan hati nurani. Karena hati nurani adalah lilin kecil yang dapat menerangi kehidupan saya. Walaupun tidak sempurna seperti apa yang Tuhan inginkan. Tapi minimal saya sudah mengikuti dia. Tidak ada namanya membunuh atas nama agama. Menurut hati nurani saya. Nah kalau sekarang kita kecilin sedikit di dalam dunia doktrin Kristen. Kalau doktrin itu, kembali lagi, doktrinnya teologi itu membawa saya jadi jahat, jadi bengis, saya buang doktrinnya. Kok gitu ya? Pokoknya ATM harus punya patokannya hati nurani. Alkitabnya ada sama, tapi doktrinnya beda nih, ya kan? Alkitabnya sama, doktrinnya beda. Doktrin itu saya akan tes dulu pakai suara hati saya. Kalau membuat saya jadi jahat, jadi bengis, jadi kejam, saya buang doktrinnya. Kenapa? Bikin saya jahat. Contoh. Dan doktrin yang bengis tuh ya. Setiap orang sudah ditetapkan. Sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Jadi bengis saya buang doktrinnya. Bengis saya.
Orang belum apa-apa. Oh ya, orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dilampar ke neraka karena nggak percaya Yesus. Bengis aja dia, bengis nggak ada, kejem ada, buang saya buang. Menurut saya nggak cocok itu. Maaf, saya punya hati nurani. Ya, doktrin itu saya buang langsung. Mau namanya Calvinus kayak Armenian kayak apa ortodok kayak mau Katolik, pokoknya asal bikin saya jadi bengis, saya buang. ATM itu nggak boleh begitu. Wisdom, samudra kebijaksanaan, pas begitu, pakai kebijaksanaan semuanya. Jadi bengis kan. Anda kayak Tuhan aja dikit-dikit neraka, sorga. Yang punya sorga emang sopo? Bengis bener Anda. Jadi bengis saya nggak. Katanya Allah itu kasih, man of God, manusia Allah. Allah itu kasih, manusia kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak dendam. Manusia kasih bengis bener dikit-dikit sorga neraka itu. Belum, dunia teologi itu sempit. Coba pikir zaman-zaman Singosari, Majapahit, Kutai, saya pikirin sama. Kemana tuh orang? Ada, makanya di ATM pokoknya dengar ya, kalau agama membuat engkau jahat, buang agamanya. Doktrin bikin engkau bengis, buang doktrinnya. Selesai. Nggak ada pengampunan di ATM. Kita punya visi sendiri. Pokoknya kita patokan tidak boleh melanggar visi. Patokan itu aja. Oh ada kotak-kotaknya semuanya. Ada 5 di sini, nggak tahu udah di print masih di print lagi nggak? Nah, ini udah nggak ada lagi nih. Nggak, udah lama soalnya. Ya, semua ada 12 jalan kebenaran, ada 12 karakter itu 7. Melanggar visi, buang. Melanggar visi soalnya itu. Ya Anda kan juga kalau melanggar visi saya juga komplain. Saya melanggar visi, Anda juga komplain sama saya. Melanggar visi Pak. Ya, doktrin apapun, agama pun melanggar visi, buang. Udah nggak ada pengampunan. Lu jangan udah nggak ada debat sama saya. No debat. Orang bilang apa? No debat. Melanggar visi, buang. Patokannya setiap firman harus dipahami. Yang pertama adalah dia harus mendukung visinya Allah. Visinya Allah apa? Menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Itu. Anda kalau memahami Alkitab, dia tidak harus mendukung visinya Allah. Terus kedua ada ayat pendukungnya. Ketiga, hati nurani. Dengar, didukung oleh hati nurani, didukung oleh ayat Bible, dan harus mendukung visinya Allah. Bukan visinya saya, visinya Allah. Menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Ini harus dipatokan nih. Jadi ATM itu setiap apapun yang kau pahami, ayat apapun lah, pokoknya dia harus mendukung ini. Hati nurani, ada ayat yang mendukung dan harus mendukung visinya Allah. Kalau dia melanggar visinya Allah, buang. Selesai. Tuhan itu, saya kemarin bikin renungan bagus tuh. Dia bilang, jikalau seseorang bertanya kepadaku, apa yang engkau pikirkan? Apa yang kau pikirkan? Anakku. Jawabannya, anakku. Apa yang ada dalam hatimu? Anakku. Apa yang paling kau harapkan dalam dirimu? Kesehatan anakku. Satu-satunya yang ingin kau inginkan Tuhan, apa sih dalam hatimu? Kebahagiaan anak-anakku. Kalau seorang ibu ditanya, Ibu Ika, apa yang ada dalam pikiranmu setiap hari? Anakmu. Apa yang kau harapkan dalam anakmu? Jadi orang. Anakmu. Itulah gambaran daripada Roh Kudus. Itulah gambaran daripada Roh Kudus. Apa yang dia pikirkan? Anak-anaknya. Kalau Tuhan tidak memikirkan kesehatan anak-anaknya, tidak ada ayat imamat yang berkata, ini haram bagimu, ini haram bagimu, ini haram bagimu. Itu makanan sudah dipisah-pisah, dipilah-pilah sama Tuhan demi kesehatanmu. Tuhan akan menjawab, tidak ada yang kuinginkan apapun di dunia ini. Hanya satu aku ingin melihat, senyum dan kebahagiaan anak-anakku. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang diurusin Tuhan itu apa? Manusia. Terutama anak-anakku. Bukan anak-anak gampang. Yang diurusin itu. Mumet, butak bapak Tuhan tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Yang dipikirkan anak-anakku. Anak-anakku. Roh Kudus adalah gambaran seorang ibu
yang tiap hari memikirkan anaknya makan apa, sekolah di mana, masa depannya bagaimana, anaknya sehat apa enggak. Itu gambar dari Roh Kudus. Roh Kudus lebih dari itu, memikirkan anak-anaknya. Itulah visinya Allah, untuk menciptakan serupa segambar dengan dirinya. Dari setiap pemahaman, ayat dimanapun, mau ayat manapun, pertama dia tidak boleh bertentangan dengan suara hati. Dia harus ada ayat yang mendukung dan harus mendukung visinya Allah. Tidak memenuhi syarat uang, nggak mau pakai lagi, lihat pun nggak mau saya. Harus begitu. Oke, Zen sekarang balik ke Zen. Nah, saya mau mempertegas supaya kita ini pokoknya beda sendiri. Ya orang bilang gila ya gila lah. Nah kemarin saya pikir renungan apa? Saya ada pikir renungan kemarin. Orang akan menganggap Anda gila jikalau Anda berbicara sesuatu yang orang tidak pahami. Orang nggak ngerti ilmu kedokteran, terus dia ngomong kedokteran, dia bilang gila deh, karena dia sendiri nggak ngerti. Orang ahli dalam ilmu astronomi, terus dia ngomong dengan orang yang tidak ngerti astronomi, dia bilang gila, ngomong apaan, dia bilang. Kan begitu. Sama, di ATM ngomong tentang spiritual, dalam dunia teologi tidak ada. Dia bilang gila kita ini. Dicari-cari dalam dunia dokter itu apa, belajar spiritual, tentang perenungan, bagaimana manusia batinia, perkembangannya bagaimana, ya nggak ngerti dia bingung dia. Ngomong Doto Suwolo, nggak ngerti dia. Manunggaling Kaulo Gusti dia nggak ngerti, Bloko Suto dia nggak ngerti, nggak ada dalam dunia teologi soalnya. Ya udah jalan masing-masing aja. Pokoknya kita punya visi tetap lempeng lurus apapun yang terjadi. Ya, pokoknya nih visi harus tembus goal sampai waktunya Tuhan. Pikiran yang melampaui kata-kata Zen. Banyak sikap intelektual lahir dari kekacauan berpikir terhadap kegagalan agama-agama tradisional. Nah, ini agama tradisional ya. Dalam menyikapi berbagai masalah karena agama tidak mampu tuh memperbaiki moral dari manusia. Setuju? Termasuk agama Kristen tidak sanggup memperbaiki moral akhlaknya manusia. Hanya di ATM yang sanggup. Nggak percaya, duduk di sini, saya benerin akhlaknya. Cuman kalau akhlaknya bener, nggak usah ATM, nggak usah lahir. Kalau akhlak udah pada bener semua dah. Di gereja ini kalau udah pada bener semua, ATM nggak usah lahir dah. Ya nggak, kita jadi jemaat biasa aja Pak, enak Pak. Ya nggak, apalagi jemaat biasa full timer di gereja yang besar, wah enak dapat PK gaji tiap bulan. Saya nggak pusing-pusing mikirin visi juga. Agama itu gagal memperbaiki semua moral manusia. Agama apapun, termasuk kekristenan. Banyak orang memandang bahwa pemikiran-pemikiran religius tuh, pemikiran-pemikiran yang religius, yang agama, telah terkurung dalam semboyan-semboyan tanpa makna dan dogma-dogma yang mati. Benar nggak? Semboyannya benar, tapi mati semua. Kita harus mengasihi saudara. Benar sih semboyan. Benar sih itu. Semboyannya benar, mati tapi semuanya. Kita harus banyak membantu sesama. Kita adalah manusia yang dikasih Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Benar. Dogmanya mati semuanya. Nol. Terkurung dia religiusnya. Benar semua. Semboyannya benar sih. Semua Anda ngomong benar semua. Anda benar. Saya setuju. Coba saya mau lihat. Saya mau lihat coba. Saya mau lihat aja coba apa yang kau ngomongkan di mimbar itu, coba saya mau lihat itu. Kan memang terkurung oleh semboyan dogma tanpa makna dan dogma yang mati. Bila kita tidak dapat mengabdikan diri pada manusia, dengar ya, bila kita tidak dapat mengabdikan diri pada manusia, bagaimana kita akan dapat mengabdikan diri terhadap Tuhan? Benar nggak? Benar. Sama manusia aja ngelawan Pak. Ada 7 tingkatan kekuasaan, benar? Tuhan, pemerintah, orang tua, suami, paman bibi yang lebih tua, ya kan? Terus sama pemimpin rohani, siapa? Pemimpin rohani juga termasuk. Itu mengabdi kepada manusia itu. Kalau itunya aja ya ampun.
Gereja pecah memecah aja Anda sudah nggak ada pengabdian Anda. Secara manusia aja berantakan Anda. Pecah bikin sinode. Nih ntar ya kalau udah gede nih, dengerin saya ngomong, saya bikin gebrakan. Kalau udah gede nanti, sinode nggak sejalan sama kita nggak pakai sinode lagi. Sinode menantang visinya ATM, kita nggak pakai sinode. Udah, gereja bebas Indonesia. Pokoknya jemaatnya penuh, nggak pakai sinode. Orang datang tumpang tangan pasti sembuh, nggak pakai insya Allah. Nah, udah habis-habisan Pak. Hajar tuh udah pakai sinode lagi. Tapi sinodenya ngelawan visinya ATM. Harus bikin peraturan begini Pak, peraturan begini Pak. Nggak pakai peraturan. Mau nolong aja udah. Nolong orang banyak peraturan. Orang yang keburu mati. Saya gebrak nanti nih. Kalau sinode menentang visinya ATM, sinode kita buang. Oh, jemaatnya udah 2.000, 3.000, jangan gentar. Ini kan hasilnya pada bener semua. Ya keluar, jebolan mana Pak? Itu ATM. Oh bener semua emang, jemaatnya bener semua. Itu. Udah emang nanti rapture emang ditanya, kamu sinode mana kamu? Bingung saya, sinode mana kamu? Pokoknya segala sesuatu yang menentang visinya ATM, buang. Saya akan memimpin Anda. Tenang aja, masih kecil diem dulu. Ntar kalau udah besar, kita buang sinode kalau menentang visinya ATM. Orang mau sempurna seperti Yesus, keberi banyak sinode itu banyak peraturan. Ini peraturan. Jadi kita tuh mau bergerak tuh kayaknya sulit bener. Kiri kanan kena peraturan. Ya, buang aja peraturannya. Sekarang gini, peraturan yang bikin siapa? Nah, kenapa kita dikurung sama yang kita bikin sendiri? Kayak kita bikin kandang ayam terus kita dikurung dalam kandang ayam. Saya yang bikin kandang ayam, saya yang dikurung gitu. Disakar bener nggak? Kita bikin kandang ayam terus kita yang dikurung sama kandang ayam. Oh, kandang ayam saya yang bikin kok. Saya yang nganyam pakai bambu, saya yang dikurung. Nggak mau saya. Ya nggak. Sama aja kita bikin robot AI-nya ngelawan pentong kepalanya. Saya yang ciptaan kamu AI, robot AI. Kamu menang disuruh susah menang. Ketoknya kepala, dirombak kepalanya, diinstal ulang. Nggak nurut-nurut gitu ya. Pokoknya kita ini jadi tuan. Mana boleh, ya enggak. Kita yang bikin, masa kita dikurung sendiri. Ada capek saya. Peraturan yang bikin manusia, masa saya dikurung sama itu? Nggak mau, kalau peraturannya nggak cocok lagi, buang. Ganti, bikin yang lebih bijak. Gitu dong. Enggak. Oh, gebrak habis sama ATM sekarang pokoknya. Saya udah habis-habisan sekarang. Kalian udah menunjukkan diri saya, Kak. Saya udah dulu saya masih sembunyi-sembunyi kalau saya ini mengandung spiritual, dulu saya sembunyi-sembunyi gitu. Sekarang saya lihat, saya kalau di grup aja udah buka habis semua. Emang harus seperti itu sih. Oke, bila berapa menit? Jangan lama-lama. Oh, 8. Oke, 10 menit kurang lebih ya. Bila kita tidak dapat memahami kehidupan, bagaimana kita akan dapat memahami kematian? Wah, kehidupan aja Anda nggak ngerti. Itu mikir mati. Dalam pelajaran Zen ini Anda dibimbing untuk membebaskan pikiran dari ketergantungan terhadap kata-kata dan beralih untuk menyelami kepada pikiran sejati kita sendiri. Tuh, kita jadi pemahaman kita udah nggak tergantung dengan kata-kata lagi. Jadi kalau orang ngomong apa, walaupun kadang-kadang orang tuh ngomong kan nggak jelas, oke? Tapi kalau Anda cerdas dalam kebijaksanaan, Anda nangkap, oh maksudnya gini nih, maksudnya nih. Ada udah nangkep. Jadi nggak tergantung kata-kata. Lu ngomong apa sih nggak jelas? Jangan. Sebenarnya kalau Anda cerdas, Anda nggak pernah seperti itu sebenarnya. Anda sudah ngangkep. Oh, maksudnya begini, cuman memang nyusutnya agak bolak-balik bahasanya. Harus begitu. Itu namanya Zen. Jadi langsung nangkep maksudnya orang, nggak tergantung kata-katanya. Sebab apa yang kita ketahui seringkali tidak lebih dari pengetahuan tangan kedua. Menjadi semacam polusi informasi yang kita peroleh dari proses belajar dan bukan pengetahuan langsung kita sendiri. Jadi kadang-kadang pengetahuan itu hanya tangan kedua, tapi sebenarnya pemahamannya dalam diri kita tuh kita nggak nangkep. Bahasanya susah bener. Nah, gitu.
Demikian pula kita mendefinisikan kehidupan. Mengikatnya dalam norma-norma dengan mengandalkan kepada pengetahuan di luar produk pikiran sejati kita sendiri. Jadi kalau suami istri sebenarnya kan ada kode-kode tertentu yang nggak pakai kata-kata. Sampai orang gini, kayaknya kayak ada lagu sebenarnya. Lagu apa? Cinta itu tak perlu kata-kata, ya nggak? Kita jatuh cinta mengungkapkan perasaan tuh katanya nggak perlu kata-kata, ya nggak? Tapi kenapa kita bisa saling tangkap kalau dia tuh cinta sama saya? Kenapa Anda bisa tangkap bahwa orang yang mendekati Anda tuh sedang mencintai Anda? Kenapa Anda bisa tangkap? Padahal tanpa kata-kata. Itu. Dengan belajar Zen ini kita dilatih untuk menjalani dengan mempercayakan kepada tumbuhnya cahaya kebajikan dari pikiran sejati, bukan dari segala jenis pengetahuan tangan kedua. Jadi kita cahaya kebajikannya, dia tuh maksudnya apa sih? Langsung, jadi nggak tergantung dari pengetahuan. Orang bukan hanya mampu membedakan emas murni dan emas tiruan. Dengan belajar Zen ini kita dilatih untuk mempunyai kemampuan membedakan mana emas yang 24 karat dan emas yang 22 karat. Wah, bukan palsu dan asli, tapi sama-sama emas, tapi mana yang kadarnya 22 dan kadarnya 24. Oh, jadi istilahnya baik dan yang terbaik. Oh, itu dia. Mantap kalau sampai mengambil keputusan segala. Nanti kita ngomongin duit banyak, gereja besar, kita mau lakukan apa, kita rapat sebentar, kita cari pemikiran yang terbaik. Contoh, saat kita membaca sesuatu dan kemudian tersentuh oleh kebenaran yang terkandung di dalamnya, tergerak oleh keindahan dan ketepatan apa yang dinyatakannya, kita merasa ini semua datang dari apa yang kita baca. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Apa yang kita rasakan itu bagaikan embun di ujung dedaunan di awal musim panas. Dia berkilau bagaikan jutaan partikel cahaya di bawah sinar matahari pagi. Tapi kilauan tersebut sebenarnya datang dari sinar matahari. Dia bilang gini, kalau kita lihat embun pagi itu kayaknya bersinar kan? Benar, embun di daun apa? Di daun apa namanya? Daun talas lah, gampang lah. Anda lihat air itu berkilau, tiung. Tapi sebenarnya cahaya dari air itu apa? Dari matahari. Nah, itu dia. Gitu. Begitu pula dengan soal membaca tadi. Dia membaca satu kalimat ya. Cahaya terang dan kebenaran yang tampaknya muncul dari kata-kata yang ditulis yang sebenarnya tidak lain dari pantulan cahaya Anda sendiri. Cahaya dari diri Anda sendiri yang sudah tercurahkan atau terpancar sedari awal. Gini, balik lagi kata-katanya. Bila kita tidak dapat mengabdikan diri pada manusia, bagaimana kita dapat mengabdikan diri terhadap Tuhan? Sebenarnya kata-katanya yang indah atau pantulan dari cahaya hati kita? Iya. Ada lagi. Misalnya gini. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap di dalam terang. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dia tetap di dalam kegelapan. Kalau orang yang cahayanya gelap, dia bilang, itu teori, mantulnya jelek. Tapi orang yang hatinya baik, benar itu. Orang yang tidak mengasihi saudaranya adalah hidup dalam kegelapan. Kita mantul lang. Bukan kata-katanya yang indah, tapi cahaya hati kita yang sudah terpancar dari tadi. Dia sudah siap. Waktu kena kata-kata, kan kemana udah ngomong tentang pantulan, bener? Orang lain, sekarang pantulan tentang kata-kata. Karena Zen itu bermain dengan kata-kata, dia tidak tergantung. Jadi hati kita sudah percaya. Waktu baca sesuatu yang indah, mantul. Sama, waktu kita lihat embun pagi, bersinar embun tuh, ada, sinarnya bagus, berkilau, 7 warna.
Tapi sebenarnya kan pantulan itu sudah standby. Siapa yang standby? Siapa yang standby? Matahari. Matahari udah nyinar dari tadi. Waduh, kamu lihat kamu baru mantul. Sama waktu engkau membaca sesuatu yang indah, kata-kata yang indah, itu bukan kata-kata yang disusun dengan rapi. Bukan. Tetapi memang pancaran hatimu sudah standby tadi, sedang mancar. Waktu kena kata-kata dia mantul balik. Tek, langsung bilang, nah ini benar. Itu dia. Nah, saya pernah kesaksian benar. Waktu Tuhan bilang, apa engkau kalau sudah belajar damai itu kamu sudah sempurna anakku. Buka Lukas 6. Waktu saya buka, sang, keluar cahaya. Itu bukan cahayanya Alkitab. Alkitab tetap aja tulisan ketikan orang. Nah, itu karena saya dari tadi udah standby hatinya waktu saya buka Lukas 6. Kasihlah musuhmu, kasihlah musuhmu. Engkau anak Allah, ayam mati. Udah mantul dia. Sok saya ngeliat buka Alkitab tuh udah bercahaya langsung. Itu bukan karena Alkitabnya keluar cahaya. Kalau Alkitabnya keluar cahaya itu namanya halu. Fotokopi juga nggak keluar cahayanya tuh kan, nggak keluar kan? Nah, nggak keluar. Tapi sebenarnya hatinya sudah standby, sudah nyinar dari tadi. Oke. Jangan pernah mengira Anda telah mengasihi orang lain sebagaimana Anda mengasihi diri sendiri sebelum kita menganggap orang satu atau sama dengan diri kita. Jadi jangan menganggap saya sudah mengasihi orang lain sebelum Anda menganggap orang lain itu satu atau sama dengan diri kita. Maka kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Jadi harus pemahamannya orang lain itu sama dengan saya. Baru Anda bisa mengasihi orang lain. Kalau saya ngomong begini, contoh ya, saya contohin. Kalau saya ngomong begini, timbul penderitaan atau tidak? Saya kalau orang mau ngomong begini, saya yang menderita. Wah, bisa sama nih hasilnya nih, ngerti? Jadi kita tuh harus menganggap orang itu sama. Kalau saya ngomong begini, saya menderita nih. Wah, kalau saya ngomong dia pasti menderita juga nih. Sama. Renungannya yang suka saya ulang apa? Demikianlah dirimu, demikianlah diriku. Demikian orang lain, demikianlah aku. Setelah kita memahami bahwa orang lain dan diriku adalah sama, orang yang bijaksana tidak boleh berbuat jahat. Karena menimbulkan apa? Penderitaan. Kenapa dalam hukum Taurat, stop sudah sampai sini, minggu depan lagi. Saya kasih contoh sebentar. Kenapa Tuhan bilang bahwa hukum Taurat itu tergantung dari dua hukum. Itu kasih Allah dan kasihi manusia. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan Tuhan, itunya artinya kita sedang belajar untuk mengasihi Tuhan. Yang berhubungan dengan manusia, kita sedang belajar untuk mengasihi antar manusia. Kenapa dia tergantung dua hukum ini? Dengar nih. Kalau Anda mencuri, menimbulkan penderitaan nggak bagi orang yang punya barang? Barang hilang, menderita nggak? Nah, apakah dengan Anda membuat orang lain menderita, Anda mengasihi orang? Nah, itu dia. Waktu Anda berhubungan dengan manusia nih, sesama. Waktu Anda selingkuh dengan istri orang lain, suaminya menderita nggak? Benar, oke? Kalau engkau mengasihi sesamamu, mengapa engkau selingkuh istri orang? Kan menciptakan penderitaan bagi orang lain. Kalau Anda berbuat curang, kalau orang itu tahu, dia menderita nggak kamu curangi? Iya, kesel dia. Kalau engkau tahu mengasihi sesama, mengapa engkau berbuat curang? Karena menimbulkan penderitaan. Ini antar manusia semua. Ada mau tentang mencuri, tentang berzina, mau tentang curang, mau maki orang itu orang lain menderita dengarnya. Nah, pokoknya tidak boleh menimbulkan penderitaan. Sekarang ke atas dengar. Kasihlah Tuhan dan kasih manusia, dua hukum tetap. Setiap perkataanmu, setiap perilakumu, perbuatanmu, langkah kakimu, setiap ucapanmu, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menimbulkan penderitaan gak sebagai Tuhan? Iya. Kata Tuhan, ya ampun Tuhan. Kristen udah berapa tahun?
Ngomongnya begitu kata Tuhan. Tuhan ngeliat itu menderita loh. Sekarang gini aja. Saya mau lebih ke perempuan supaya lebih ngeresep. Ibu Ika, kalau anaknya terus berantem sama orang, terus ibu lihat Tian maki-maki orang, pulang ditanyain nggak, kenapa kamu maki-maki orang? Karena begitu. Ibu tuh merasa terganggu sebagai ibu. Kok anak saya didik kok jadi maki-maki orang gitu. Atau nakal, pukul orang. Kan sebagai ibu pulang ditanya, kenapa kamu pukul orang? Menderita dia. Ibu tuh menderita ngeliat perilaku anak-anaknya seperti itu. Anak-anaknya nggak jadi orang, rambutnya pang gitu, rambut pang tuh pakai sisir gitu ya, tuh main gitar di apa merah, ceng, aku tak mau, halo, nah, ya kecik. Anda sebagai orang, anakmu nggak jadi orang begitu, anak menderita nggak? Sama dengan Tuhan, lihat anak nggak jadi orang. Kalau yang nggak jadi orang di mata Tuhan bukan masalah kaya, bukan ya, tapi tidak serupa dengan dirinya. Kok nggak sama dengan aku kata Tuhan. Aku sudah ngajarin kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Aduh, saya udah didik bertahun-tahun masih pelit kata Tuhan. Kesel Tuhan, capek didiknya. Nggak jadi, nggak tuh namanya nggak jadi orang. Di mata Tuhan yang namanya nggak jadi orang itu, dia nggak sama dengan Tuhan. Nah, dengan visinya ATM yang 5 kotak itu, Anda nggak seperti itu, nggak jadi orang menurut Tuhan. Tuhan kan pikiran bukan harta, harta itu kan gampang Tuhan, bonus Tuhan. Anda di mata Tuhan yang namanya nggak jadi orang tuh nggak jadi seperti Yesus. Capek gitu. Ngomongnya perpuluhan terus, janji iman, persembahan sulung, nggak jadi orang kata Tuhan. Tuhan itu harus yang nama jadi orang tuh dia harus seperti Yesus. Kalau ukuran manusia yang namanya nggak jadi orang nggak sukses ya, bener Bu ya? Wah nggak jadi orang ya. Jadi gelandangan, jadi begal ya nggak jadi orang. Nah, itu kita ngukurnya pakai materi. Tuhan ngukurnya nggak pakai materi. Ngukurnya ada keserupaan dengan Kristus. Itu menjadi orang ada Tuhan. Makanya Tuhan lihat ATM, nah ini jadi orang nih. Itu istilah aja Pak, kalau dibilang orang kita dari dulu juga orang Pak. Emangnya kita gorila kan nggak juga ya kan. Yang istilah orang jadi orang adalah di mata Tuhan jadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau manusia yang disebut dengan jadi orang, anaknya sukses. Di mata Tuhan jadi orang adalah menjadi seperti Yesus. Kalau pendeta bukan pendeta. Sekarang lagi tren apa? Orang banyak yang lulusan STH, MTH nggak jadi pendeta juga. Lulus STH, MTH, ya kan? Tapi nggak jadi pendeta. Nggak buka pelayanan juga. Nggak buka gereja juga. Tidak mengembalakan juga, tapi STH MTH semua lulus semua, bangga. Terus di foto cekret, terus di posting di Facebook. Jangan nyebut orangnya, tapi begitu semua. Dengan ilmu STH MTH-nya, dia berdebat terus dia. Menurut Anda jadi orang nggak itu? Sekolah teologi jadi orang nggak itu? Bubrok. Pelayanan kagak, pendeta juga bukan, ngembalakan jemaat nggak punya. Jadi tiap hari Minggu kerjanya apa? Ya itu Pak, terima tamu, ase, perjamuan kudus. Cuma mau menang STH MTH tapi nggak ada gelar pendeta, nggak jadi gembala juga. Kerjanya berdebat di grup teologi. Sekarang ngintip aja saya, oh ya gitu. Nggak jadi orang, sekolah tinggi-tinggi juga. Mendingan kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi, tapi jadi orang di mata Tuhan. Ya ngapain sekolah tinggi-tinggi nggak jadi orang? Tiap hari kerjanya berdebat doktrin. Itu grup doktrin udah keluar apa masih di situ? Grup doktrin itu. Itu apa punya masuk masih di situ ya? Masih hajat.
nggak ada kehidupan. Jadi udah kosong, jarang-jarang komen gitu. Oh, yang lain berkomen, nggak ada juga, kosong. Oh, tuh bagus lah, udah mulai capek kali ya. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambung minggu depan lagi tentang Zen dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan dan kumpulkan kami minggu depan untuk mendengarkan pelajaran lagi Tuhan tentang kebenaran manusia batinia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus menambahkan tentang pengertian, pengetahuan dan kebijaksanaan-Mu kepada ATM Tuhan. Supaya ATM makin serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, nah ini jadi orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. 搀扶你的手到永久，相约今生会一起走，今生我们还没爱够，死后也要葬在一个山头。搀扶，管他天不长地不久，别哭，因为有我把你守。有一天我们走不动了，另外一个时空再相守。